Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara berkati oleh Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih beri kita waktu dan kesempatan yang baik adalah rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Hari ini adalah hari Minggu yang terakhir ya, di tahun 2024. Minggu yang berapa? 52 ya kalau nggak salah ya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah tolong kita menjalani kehidupan kita dan aktivitas kita sepanjang tahun ini ya, dalam semua pelayanan dan kita lakukan apapun, maka minggu ke minggu kita lalui, maka kita boleh melihat Ebenezer ya, yang saya katakan dalam nakal PD ya, dihadiri oleh 12 murid Tuhan Yesus yang saya katakan Ebenezer ya, sampai di sini Tuhan menolong kita ya, dan ini menjadi kekuatan kita saudara-saudara sekalian. Dan sebab itu mari kita bersyukur, kita beribadah kepada Tuhan. Walaupun hari ini ada beberapa jemaat-jemaat Tuhan yang melakukan aktivitas mereka di luar kota, dan kita juga berdoa untuk mereka supaya mereka juga diberkati dalam sebuah sukacita dalam mengakhiri tahun 2024 ini. Mari Bapak Ibu berkati oleh Tuhan. Semangat, semangat, hadiah gitu. Ini jargonnya Pak Yo punya anak. Semangat, semangat, hadiah. Ya tuh, luar biasa. Ini jargon yang nggak bisa dihilangkan di tahun 2024. Pada semangat tuh, hadiah. Kita terima hadiah firman hari ini, kita terima hadiah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekretaris Korops akan memimpin ibadah dan Sersan Mayor Korops akan menyampaikan firman Tuhan. Ini duet mahut kayaknya nih. Ya, Tuhan Yesus berkati kita saudara-saudara sekalian. Haleluya. Puji Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita bersyukur kita boleh ada di dalam rumah Tuhan dan kita boleh mengambil kesempatan pada minggu yang terakhir di di tahun 2024 ya. Biarlah apa yang sudah kita boleh lakukan pagi hari ini dengan segala ucapan syukur kita boleh masuk dan menyembah Dia. Di dalam Mazmur 100 dikatakan, pujilah Allah dalam bait-Nya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soralah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Pagi hari ini kalau kita melihat cuaca di luar sana sangat tidak bagus ya. Tadi pagi saya mau ke sini, hujannya deras ya. Hujan deras, kemudian pas jam 5 hujannya mulai reda. Dan saya sudah siap-siap mau cari Grab, tapi Grabnya mahal ya kok dari rumah saya ya. 100.000. Ya Esther ya. Nah, saya pikir-pikir pakai jas hujan ya, kita pakai jas hujan. Ya, ini sedikit ada cipratan-cipratan ya Sherly ya, begitu ya. Baiklah, tapi saya bersyukur terus ya bahwa Tuhan masih memelihara saya. Kita boleh datang di rumah Tuhan ini, kita boleh bersyukur, kita boleh beribadah, menyembah Dia. Baiklah, satu pujian yang mengatakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, kemenangan terjadi di sini. Amin. Kasih karuniamu
menuju tahun 2024. Kita bersyukur, kita beribadah bukan karena kita meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi kita boleh bersyukur kepada Dia karena Tuhan kita, Allah kita yang sudah menolong kita. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong. Biarlah ini menjadi satu ucapan syukur kita semuanya. Kita boleh dihantar sampai pada akhir tahun 2024, dan kita percaya Tuhan tetap menuntun kita di tahun yang akan datang, di tahun 2025. Biarlah kita yang mempunyai Allah yang besar, Allah yang sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kita. Itulah yang menjadi iman percaya kita semuanya. Tuhan yang sanggup untuk menolong kita, karena Allah kita, Tuhan kita, Allah yang besar. Amin. Satu pujian, sebab Kau besar, sebab Kau besar ya Allah. Kebesaran Allah atas hidup kami. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Tidak dapat kami mengungkapkan karena begitu banyaknya kebesaran Tuhan atas hidup kami. Tapi kami mengatakan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih kepada Engkau ya Yesus yang telah menyertai kami, memegang kami dengan tangan kanan-Mu dan membawa kami kepada kemenangan. Dan hari ini kami bersyukur. Puji-pujian kami, penyembahan kami, firman kami dengar akan menguatkan kami lagi untuk melewati tahun 2024 ini, untuk masuk tahun 2025. Oleh sebab itu, bersama dengan kami dalam ibadah ini Bapa,
memberkati semua kami yang dalam ruangan gereja ini, untuk kami menikmati kasih setia dan berkat atas hidup kami. Terpujilah Tuhan, kami dasarkan dan kami alaskan ibadah kesucian pada pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita tetap tinggal berdiri, kita akan membacakan pengakuan iman pada keselamatan. Kita akan baca bersama-sama dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. 2, 3. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu sah dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan, kalau pagi hari ini hujan di luar tidak menghalangi kita untuk beribadah, kita bersyukur kepada Tuhan. Siap untuk memuji Tuhan? Amin. Ya, satu pujian di dalam buku Bala Keselamatan nomor 167. Sungguh berbahagia kehidupan anak Allah.
itu kita akan nyanyikan bersama-sama kornya. 2, 3. Kini jiwaku dipenuhi damai sentosa. Ku dapat kuasa dalam darahnya. Ku jadi milik Tuhan yang mengantar ke surga. Sebab itu ku bersorak haleluya. Ku bersama selamanya, ku cari Tuhan punya, akan kali ku meninggalkan Dia. Kita berbahagia karena kita menjadi anak Allah. Kita akan menyanyikan beberapa pujian yang membuat kita boleh merasakan bahwa kita mempunyai Allah yang besar, bahwa kita sudah menerima berkat-berkat Tuhan di dalam tahun yang sudah kita lalui sampai hari ini. Satu pujian yang mengatakan, terima sukacita surga. duduk ya. Oh iyalah ya. Bapak Mayor setuju kalau kita bangkit berdiri, kita
kita akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Puji Tuhan. Dia memiliki kuasa, Dia memiliki kuasa besar.
Tadi kita katakan bahwa Allah kita besar. Dia sungguh amat besar. Kalau Dia boleh kita rasakan besar dalam kehidupan kita, kita patut bersyukur dan kita boleh memberikan persembahan pada saat ini untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Satu pujian nomor 39 dalam buku Bala Keselamatan. Sementara itu kolekte akan dijalankan. Nyanyian nomor 39. Terdengar di langit nama yang mulia, yang hubungkan Allah dengan dunia. Persembahan kita kepada Tuhan dan juga doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Mayor Evin Tanggubolon. Sebelumnya kita akan nyanyikan satu kor sembah Dia. Mari menyembah Dia. Biarlah kita boleh menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan, boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapa di dalam sorga, inilah pujian kami Tuhan kepadamu, karena terlalu baik Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau menyembah Engkau, kami mau mengagungkan Engkau Bapa, karena kami ada semua karena kemurahan-Mu. Pada kesempatan ini Tuhan, kami juga bersyukur di minggu yang terakhir di bulan Desember ini. Kami diberi kesempatan ada dalam rumah Tuhan di hari perhentian. Dan kami membawa seluruh kehidupan kami. Kami membawa persembahan syukur kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Kau suci kuduskan segala yang telah kami berikan. Untuk dipergunakan dengan kebutuhan-kebutuhan pelayanan Tuhan di tempat ini Bapa. Bapa di sorga,
Hamba kembali berdoa untuk semua jemaat-jemaat Tuhan. Engkau memberkati kehidupan mereka Bapa dalam mengakhiri tahun ini. Biarlah sukacita dari Tuhan terus menjadi bagian atas hidup mereka, dengan satu pengharapan bahwa Yesus tidak pernah tinggalkan. Tuhan Yesus terus menyertai kami sampai kesudahan zaman ini. Dan itulah Tuhan, iman kami kepadamu dalam setiap apapun yang akan diusahakan, dikerjakan. Kami percaya Tuhan yang akan memberikan keberhasilan. Kami serahkan semua apapun yang direncanakan jemaat-jemaat Tuhan dalam pekerjaan-pekerjaan, dalam pendidikan, perkuliahan, dalam rumah tangga, dalam pribadi mereka masing-masing. Tuhan juga turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan setiap jemaat-jemaat Tuhan. Bapa di sorga, kami serahkanlah Tuhan semua jemaat-jemaat Tuhan dalam pergumulan-pergumulan hidup mereka. Engkau yang lebih tahu Bapa. Dan kami percaya Tuhan pun yang tahu untuk memberikan jalan keluar. Olehnya kami hanya dapat berdoa, membawa setiap jemaat-jemaat Tuhan kepadamu Bapa, untuk Tuhan turut melakukan segala sesuatu yang terbaik atas kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang jauh terpisah dari kami. Tuhan berkati, ada keluarga Tobias, ada Dr. Elda, ada Saudari Desi, Tuhan berkati. Dan kami bersyukur ada Saudara Dana bersama dengan kami beribadah di tempat ini. Dan juga kami berdoa untuk Edwin dimanapun dia ada dalam pekerjaan-pekerjaan. Tuhan memberkati. Tuhan tolonglah Bapa, kami kadang harus terpisah karena pekerjaan-pekerjaan. Kami percaya Tuhan Engkau tidak tinggalkan mereka. Engkau selalu ada dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup mereka dalam pekerjaan-pekerjaan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang jauh. Tuhan juga berkati mereka, baik anak kami Edgar, anak kami Renaldi, anak kami Joan, Floreno, dan juga Bella. Tuhan berkatilah anak-anak kami. Mereka juga kadang berpisah dengan keluarga, dengan orang tua, karena pendidikan dan masa depan, karena pekerjaan-pekerjaan. Biarlah Tuhan yang terus menyertai kehidupan, melindungi mereka dalam pergaulan-pergaulan Bapa. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang bergumul dengan sakit yang mereka alami. Kami berdoa untuk anak kami Brian, Tuhan tolonglah dia Bapa. Dia terus berjuang untuk kehidupannya. Dan Tuhan melihat doa-doanya yang sungguh-sungguh dia naikkan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu yang indah, Engkau akan menjawab setiap doa-doa itu. Olehnya Tuhan, biarlah Brian terus boleh berserah penuh kepada Tuhan, menanti waktu Tuhan yang indah memulihkan kembali dengan sempurna. Dan kami juga tetap bersyukur karena Brian tetap semangat menjalani hari-harinya dalam perkuliahan, dalam pelayanannya. Biarlah Tuhan terus memberkati kehidupannya Bapa. Bapa di sorga, kami berdoa untuk keluarga Pak Robert dan juga Esther. Tuhan tolonglah mereka. Engkau juga melihat perasaan hati mereka Bapa dalam menggumuli anak-anak mereka. Biarlah Tuhan juga terus memberikan mereka pengharapan iman yang sungguh kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menyatakan kuasa, dan itu akan menjadi kesaksian yang hidup bagi keluarga, bahwa betapa Tuhan besar dan ajaib, melakukan segala perkara yang tidak pernah terpikir oleh kami, tapi Tuhan akan melakukan itu. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk Cilidia. Tuhan juga tolong Bapa, terima kasih semangat hidup dalam kehidupannya, walaupun dalam pergumulan-pergumulan sakit juga yang dialami. Kami bersyukur karena tiap-tiap hari Tuhan pun berikan sehat, kuat, sukacita dari Tuhan, melakukan segala tugas-tugas pekerjaan dan juga pelayanan, bahkan tidak melupakan memperhatikan hamba-hamba Tuhan. Tuhan berkatilah kehidupannya. Juga Cilani, terima kasih juga Tuhan sehat kuatkan sampai hari ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk Ibu Santoso, Ibu Sindong yang tidak dapat bersama lagi dengan kami karena kekuatan mereka yang sudah berkurang. Biarlah Tuhan damai sejahtera-Mu atas hidup mereka, sukacita Tuhan terus ada. Bapa di sorga, kami juga bersyukur untuk Bapak Simon boleh kembali dari keluar kota. Biarlah Tuhan terus juga memberikan dia sehat kuat. Untuk pengobatan bagian mata yang terus diusahakan, Tuhan juga memberkati. Dan kami percaya Tuhan, Engkau pun akan pulihkan kembali dengan sempurna.
Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia, mereka kadang tidak dapat beribadah karena keadaan-keadaan mereka, namun kami boleh melihat akan semangat hidup bagi mereka Bapa, baik keluarga Bapak Suryono, keluarga Bapak Ong dan Ibu. Biarlah Tuhan juga melawat mereka terus, berikan sukacita menikmati akan kasih setia Tuhan atas kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Mayor Slamet, Tuhan juga berkati dia ada di Kupang, Tuhan juga sehat, kuatkan segala pengobatan yang dijalaninya, Tuhan juga memberkati. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk Bapak Hendro, terima kasih Tuhan sehat, kuatkan bagian kaki yang kadang mengalami sakit, namun kami percaya segala usaha yang dilakukan, biarlah Tuhan turut campur tangan, sehingga Bapak Hendro boleh sehat terus melakukan ibadah dan pelayanannya Bapak di tempat ini. Bapak di dalam sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini, Tuhan pun akan menolong, Tuhan pun akan memberkati pemimpin-pemimpin kami. Begitu banyak masalah yang sedang terjadi di negara ini Tuhan. Biarlah Tuhan turut campur tangan, apapun yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kami, mulai dari pusat sampai ke daerah, Tuhan juga turut bekerja. Kami juga berdoa untuk kami yang ada di kota Surabaya, Tuhan juga memberkati Bapak, pemimpin yang sedang melakukan tugasnya, biarlah Tuhan juga akan memberkati. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami serahkanlah seluruh kehidupan kami siapkan hati kami untuk dengar firman. Bagi hamba-Mu yang telah mempersiapkan diri, Tuhan urapi dengan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Terkadang kita merasakan satu kesesakan dalam hidup kita, ada banyak pergumulan yang ada dalam hidup kita. Kalau kita yang memegang tangan Tuhan, kadang kita capek, kita akan boleh melepaskan. Kadang kita lelah, kita bisa melepaskan tangan kita yang memegang Tuhan. Tetapi biarlah pada pagi hari ini kita boleh menyadari dan kita minta kepada Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, Tuhan yang akan memegang tangan kita, Tuhan yang akan memegang hari esok kita. Biarlah ini menjadi satu kekuatan kita untuk kita boleh melangkah pada hari-hari yang akan datang, hari-hari di tahun 2025. Kita mau serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus.
bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di surga, pada jam pagi hari yang indah itu, kami datang ke rumah-Mu yang kudus, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengar kebenaran firman-Mu di minggu yang terakhir di tahun 2024. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu telah menyertai di dalam kehidupan kami di sepanjang tahun 2024. Kami boleh menerima kesehatan yang sempurna. Kami boleh menerima pertolongan-Mu yang sempurna. Kami boleh menerima berkat yang sempurna dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, olehnya Tuhan pada pagi hari ini kami bersyukur bahwa Tuhan itu adalah baik di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan segala berkat yang telah memenuhi hati dan pikiran kami, dan khususnya kepada seluruh jemaat yang ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, Tuhan hadir pada pagi hari ini. Tuhan lawat di tempat ini, sehingga kami boleh memuliakan nama-Mu. Kami boleh mendengar firman-Mu, dan kami boleh mengerti keadaan sesulit apapun situasi dan kondisi di dalam kehidupan kami masing-masing. Tetapi kami boleh merasakan ada penyertaan Allah yang sempurna, sehingga kami merasa ringan hidup di dunia ini. Hidup kami tentunya ada di tangan Tuhan. Bersama Tuhan kami tetap akan mengandalkan Engkau sampai dengan saat ini. Dan kami boleh mengakhiri dengan perkataan terima kasih Tuhan. Dan kami boleh di minggu yang akan datang boleh menikmati, dan kami akan hidup bersama dengan Tuhan. Bapa yang di dalam surga, kami percaya bahwa Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Dan kami tahu Tuhan, rencana-Mu tidak akan pernah gagal di dalam kehidupan kami, khususnya di tengah-tengah jemaat pada pagi hari ini. Karena ada Tuhan yang selalu menopang. Ada Tuhan yang selalu menolong di dalam hidup kami. Dan kami boleh merasakan bahwa Tuhan adalah yang terbesar di dalam kehidupan kami. Persoalan kami adalah kecil di hadapan Tuhan. Tapi ketika Tuhan menolong, bahwa kami boleh merasakan kasih karunia dan anugerah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Setiap hari hati kami selalu terbuka kepada Tuhan, terlebih di dalam menghadapi masa-masa yang sulit. Masa-masa yang benar-benar kami harus mengandalkan Tuhan. Dunia tidak memberikan pengharapan, tapi kasih Allah yang tak pernah berkesudahan menyelimuti di dalam kehidupan kami. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus mengambil alih, hadir di tengah-tengah ibadah yang sedang berlangsung. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sucikan hati dan pikirannya. Biarlah Roh Kudus sendiri akan berbicara kepada setiap jemaat, dan jemaat diurapi untuk lebih mengerti akan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Natal sudah berjalan dengan baik. Mulai dari sekolah minggu hingga sampai pada ibadah umum. Itu semua adalah karena kasih dan karunia-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika firman yang akan dibentangkan pada pagi hari ini, mengambil bagian yang terpenting. Selain ucapan syukur yang kami naikkan, kami berharap Tuhan tetap menyertai di dalam kehidupan kami di masa-masa yang akan datang, khususnya di tahun 2025, dengan mengatakan Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, sehingga kami tidak takut badai, kami tidak akan takut masalah, karena Allah bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Saya pada pagi hari ini, kita bersama-sama merasakan puji syukur kepada Tuhan bahwa perbuatannya yang sungguh ajaib, perbuatannya yang luar biasa di dalam kehidupan kita masing-masing. Saya juga tidak menyangka bahwa Allah yang kalau kita backset, ya, bahwa Allah yang luar biasa itu selalu menolong di dalam kehidupan kita. Kadang orang berbicara di tahun 2025 sulit. Kadang orang berbicara di tahun 2024 sulit.
Ya memang di dalam kehidupan sejak dari dulu sulit. Ya. Ketika Maria pun sedang mengandung bersama dengan Yusuf, sama dia sulit ya toh. Ditakuti ya toh. Kemudian Yusuf ditakuti juga ya toh, diam-diam ingin menceraikan. Tidak mudah menjalani kehidupan, tapi percayalah bahwa ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, ada roh Allah, roh yang hidup di dalam diri kita. Itu yang senantiasa menyertai di dalam kehidupan kita. Menjalani hidup tidak mudah. Natal sudah selesai, ya toh? 25 itu kan Natal puncaknya. Tapi masih di dalam suasana Natal. Kita hanya baca 2 ayat, tolong dibuka ya. Lukas 2, 4 ayat yang ke-14 dan 15. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, ini pemberitaannya, kelahiran Yesus. Gembala-gembala itu berkata, seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ayat ini masih berlaku sampai saat ini. Peristiwa Natal adalah peristiwa yang sudah cukup lama. Dan sampai hari ini kita tidak lagi melihat Yesus sebagai bayi yang kecil, tapi kita melihat Yesus sebagai raja di atas segala raja di dalam kehidupan kita. Itu artinya Natal yang sesungguhnya. Dan Natal itu sebetulnya berbicara adalah penyembahan, persembahan. Dan Tuhan yang dimuliakan. Seperti tadi lagu-lagu yang kita dengar. Kemudian kalau kita di tahun 2024, saya nggak tahu, setiap orang pasti ada masalah. Ya toh? Yang saya rasakan pribadi khususnya, penyertaan Allah sempurna. Baik di dalam kehidupan kita pribadi masing-masing. Tapi kalau saudara tidak berdoa, mau minta penyertaan Allah sempurna, lupakan, no way. Saudara nggak pernah baca firman, mau minta hidup saudara sempurna, lupakan, no way. Saudara nggak pernah beribadah, saudara mau minta penyertaan Allah yang sempurna, lupakan. Pada pagi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan. Tadi kalau kita lihat di dalam pembacaan apa itu iman di dalam bala keselamatan di poin yang ke-10, di situ dikatakan ya toh, bahwa biarlah tubuh, jiwa dan roh terpelihara sempurna sampai kapan? Sampai kesudahan alam tiba. Berbicara hari-hari ini, ada banyak perubahan teknologi informasi yang diberikan kepada setiap orang, mulai dari anak kecil hingga sampai pada yang tua. Hari-hari ini tidak ada orang tua yang gaptek, pasti punya handphone. Pembantu sekalipun, pemulung sekalipun, dia bawa handphone kalau dia bekerja. Dengan kemudahan itu dia bisa mengakses informasi yang luar biasa. Gak ada ya. Kalau gak percaya coba aja datang ke pasar, kan semua handphonean. Pesan makanan juga handphone, pesan sayur juga handphone, dan lain sebagainya. Lah, di dalam hal ini apa yang kita rasakan? Sudahkah kita memperoleh berkat yang cukup di dalam kehidupan kita? Berkat itu macam-macam. Berkat jasmani yang cukup, kesehatan yang luar biasa, Tuhan selalu mengatur. Berkat ekonomi, ketika saudara mau berusaha, letakkan dulu dasarnya dengan fondasi yang kuat. Tuhan yang akan mengatur dan melengkapi semuanya. Kemudian belum lagi secara spiritual, bagaimana ibadah kita? Apakah ibadah kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Koreksi. Saya memberikan satu hal ya. Saya di tahun ini ya, saya kan membangun ruang ini. Saya juga membangun tempat usaha saya. Ada satu perbedaan. Tempat usaha saya itu sudah jalan. Waktu itu saya pergi bersama ibu yang ada di sini, ya toh, kita ngomong lama di bis. Hampir 4 jam. Kita coba berbicara sesuatu.
Tapi saya juga melangkah pakai 3 kaki, nggak 2 kaki. Saya berbicara kepada Tuhan, mana ini yang lebih cocok? Dan pada akhirnya, puji Tuhan, yang sana sudah terbuka. Pertama kali saya buka, waduh, cari konsumen 1 aja susahnya setengah mati ya. Kemudian sudah berjalan 2 bulan. Puji Tuhan, sudah berjalan ya. Jadi kalau orang mau berusaha itu perhitungkan dulu berapa kosnya, baru bicara untung. Jangan dibolak-balik. Dan sekarang sudah mulai berjalan. Itu adalah satu pertolongan yang luar biasa. Sama ketika kalau kita ngomong yang di tempat sini sudah kita selesaikan lebih dulu, malah tempat saya yang lebih belakang. Fungsinya harus lebih banyak lagi. Melayani orang-orang muda, melayani anak-anak muda, melayani yang departemen-departemen yang membutuhkan. Karena dalam menjalankan misi Kristus adalah harus jadikanlah semua bangsa-bangsa itu menjadi murid-muridku. Kalau visi ke depannya adalah dunia bagi Allah. Di sebelah sini adalah Yesus Kristus adalah terang dunia yang memberikan sukacita. Ini sebetulnya suatu kabar yang luar biasa bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus, tapi yang sudah mengenal Kristus bagaimana menerapkan di dalam kehidupannya. Natal ya. Natal itu sangat luar biasa yang diartikan, yang harus diperingati oleh orang-orang percaya. Bisa dikatakan kalau anak kecil terima hadiah, ya toh? Natal itu harus membawa sukacita. Ya, karena benar-benar senang, ya toh, ulang tahun, ya. Kemudian kalau kita berbicara Natal, Yesus yang dilahirkan sebagai raja itu di sebuah kota kecil, di kota Bethlehem. Ada satu ilustrasi yang kita lihat ke depannya. Bagaimana dengan kota kecil itu bisa mendunia. Jadi ada pesan juga, mulailah dari hal-hal yang kecil kalau engkau ingin menjadi yang besar. Kemudian yang kedua, kita belajar mengenai persembahan daripada orang Majus. Orang Majus itu membawa suatu persembahan yang berharga yang dimilikinya. Emas, itu tanda orang kaya, tanda orang berada, tanda orang yang memiliki pangkat. Kemenyan adalah satu bau yang harum. Bagaimana hidup kita dipersembahkan kepada Tuhan untuk harum di hadapannya. Kemudian mur itu bukan mur baut, itu balsem yang mengingatkan kita setiap saat kita akan mati dan Allah menjanjikan ada kehidupan yang kekal. Kemudian kalau kita lihat lagi di dalam hal kejadian sehari-hari, Natal itu mengingatkan kita kesetiaan, bahwa kita harus berbicara mengenai bagaimana persembahan dan penyembahan kita kepada Tuhan. Berbicara soal persembahan penyembahan, tentunya itu pengorbanan yang sudah diberikan contoh oleh orang-orang Majus ketika dia menyembah bagi Yesus. Perjalanan daripada pertama kali memang gembala. Kenapa gembala? Karena gembala itu orang yang taat kepada Tuhan. Dipakailah oleh Tuhan, ya toh, untuk menyebarkan berita kesukaan. Kemudian yang kedua, selang waktu itu, ya, ketika Kaisar Herodes dia ingin ketakutan pada saat itu bahwa dia dengar-dengar ini ada yang menggantikan raja. Apa yang dilakukan? Orang Majus dia melakukan perjalanannya. Itu bukan pada waktu yang bersamaan. Bisa 1,5 tahun, whatever lah namanya, atau kurang daripada 2 tahun, ya toh. Dia sedang memperhitungkan bahwa ini benar-benar menjadi seorang raja. Kita boleh mengerti, kalau Natal yang kita sudah rayakan, memang ada banyak perbedaan. Kita tidak monoton, ya toh. Dalam hal ini, ketika kita berbakti kepada Tuhan, kita tidak menuntut balas budi. Ketika kita melakukan suatu persembahan kepada Tuhan, kita tidak menuntut balas budi kepada Tuhan. Atau minta dihormati, atau minta ingin namanya diperbesar. Enggak. Saya berada di sini pun saya tidak ingin itu.
Karena saya sudah dapat di usia 30 tahun ke bawah. Dan malah ketakutan kalau namanya terlalu besar. Semua orang bisa memanggil, semua orang bisa menelpon dan lain sebagainya. Kemudian yang diaplikasikan apa sih Natal di dalam kehidupan kita? Di dalam kehidupan kita, terlebih di dalam pelayanan kita. Sudahkah kita setia kepada Tuhan? Sudahkah kita mau melayani Tuhan? Atau setengah-setengah? Atau hanya ingin pujian kepada persekutuan-persekutuan yang ada? Camkan baik-baik. Ketika kita melayani Tuhan dan sesama, kita gak perlu tuntut balas. Atau membalas apapun, gak perlu. Jadi khususnya pada akhir tahun ini, saya sangat berharap ada satu banyak perubahan besar di seluruh departemen. Kita punya talenta yang ada di sini, masih ada. Karena regenerasinya betul-betul kita kumandangkan harus jalan terus. Pada hari Minggu ya, yang mengikuti perayaan Natal, jumlah yang hadir lumayan banyak. Hadiah yang dibagikan lumayan banyak. Dan rata-rata senang mereka mengikutinya. Dan ada satu perubahan, kita punya tim 8 di sini. Yang menyanyi dengan belum pernah diakrobatkan atau dibentuk. Kemudian dikasih tahu bahwa kalau Ibu Mayor bisa nyanyi-nyanyi terus itu gini-gini. Kalau Bu Mayor gini, kalau Bapak Mayor kan agak gini-gini. Iya toh? Semua menyanyi. Dan itu latihannya mereka melakukan satu bagian daripada komunitas itu sendiri. Jumlahnya 8 orang saya hitung. Betul ya? Betul ya Pak Budi ya? Nah itu bisa jadi satu komunitas kecil. Kalau saya boleh katakan itu kelas remaja. Oh tuh ada Kristo itu. Oh ini ada Katrin. Atau yang lainnya ya. Kembangkan. Waktu berjalan terus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, kita tidak lama lagi akan meninggalkan dan kita sudah masuk di akhir tahun ini. Kita mensyukuri berkat-berkat Tuhan, apapun yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Tidak lama, 2 hari lagi, kita akan merobek tahun 2024 dan kita buang. Kita memasuki lembaran baru di tahun 2025. Di minggu yang akan datang kita sudah memasuki minggu pertama. Begitu cepat kehidupan. Karena ada informasi yang terus mengalir. Kemudian apa yang dirasakan di dalam kehidupan kita saat ini? Kemarin saya lihat sebentar. Pas saya buka tag gitu ya. Natal di gereja secara nasional ya. Pak Prabowo itu ngomong. Saya hanya dapat separuhnya. Karena saya tahu saudara-saudara, hidup saudara-saudara ini berat. Saya mengerti, sabar sebentar. Kata sabar itu adalah salah satu bagian daripada buah roh. Kita harus sabar. Kita harus mengerti. Ketika engkau sakit, minta petunjuk kepada Tuhan. Ketika engkau sedang bermasalah, minta pertolongan kepada Tuhan. Tidak langsung sadek sanyet, gak mungkin. Itu mujizat itu. Betul-betul yang kalau sadek sanyet. Hidup makin berat, harga mungkin naik. Ketika kalau saya ditanya, saya dulu biasanya sering kayak gini diminta pendapat. Kalau sekarang saya jarang mau karena saya sudah ujur ya, jarang mau saya. Karena apa? Kalau saya ditanya dengan para kalangan-kalangan pengusaha, hidup makin berat, ya saya katakan. Harga naik semua, iya saya katakan. Bagaimana dengan tahun 2026 ketika PPN akan dinaikkan lagi? Sebetulnya harga itu sudah naik duluan ya. Makanya Pak Prabowo tidak bingung ya. Karyawan dikasih naik aja 5-6% ya toh. Padahal harga makanan itu sudah naik 20% ya. Gampang lihatnya yang kelas bawah aja lah. Ya. Kemudian belajar dalam beberapa hal kesulitan, masihkah kita mengeluh? Kalau saya enggak, saya tidak akan mengeluh.
Karena yang kita miliki adalah iman yang lebih besar. Dan iman itulah yang menguatkan di dalam kehidupan kita. Anak-anak muda hari ini, dengan mudahnya setiap hari kalau kita tag ke TV, menyudahi hidup. Wah, ini saya bilang ini jiwanya yang sakit. Saya sering ngomong sama anak-anak saya. Ini jiwanya yang sakit. Berbahagialah orang-orang muda yang masih ada di sini. Kata kuncinya sederhana. Ketika engkau bete, ketika engkau mengalami suatu permasalahan besar, ingat Yesus yang kita sembah. 2, doa firman. Itu sejak dahulu ketika saya mengenal di tempat ini. Apa yang dilakukan oleh almarhum Brigadir Huta Julu? Doa firman, tutup mata. Doa firman, tutup mata. Itu aja. Saya dari orang kecil. Karena saya yang lama-lama pasti tahu. Itu kata kuncinya. Bagaimana generasi strawberry yang remek yang cepat putus asa. Ingat, firman Tuhan itu lebih kuat. Dia akan mengatur hidupmu. Tapi kalau engkau masuk dalam satu lingkungan yang salah, cepat atau lambat, engkau akan lengan kalau menghadapi masalah. Hari ini masalah begitu banyak. Tidak peduli itu anak muda, tidak peduli itu kelasnya pembantu, tidak peduli itu kelasnya pengusaha, tidak peduli itu kelasnya karyawan. Dan Alkitab mengajarkan satu hal dari kota Bethlehem tadi. Hendaknya kita setia di dalam perkara-perkara yang kecil. Kalau saudara menjadi seorang guru, tentunya pasti dari guru TK. Tapi kalau ketika saudara menjadi guru besar, tentunya menjadi seorang dosen atau mencapai gelar yang tertinggi adalah sebagai seorang profesor. Alkitab mengajarkan. Ketika kita hidup setia di dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan pada perkara-perkara yang besar. Amin. Saya tidak ingin gereja ini akan menyurut terus atau surut. Jadi katakanlah orang itu seharusnya maju. Bukan maju, mundur, maju, mundur. Habis. Seperti yang dikatakan, saya pas ngomong di belakang sama OP-nya Korp 1. Saya bilang generasinya nggak jalan tuh Pak. Sederhana kalau saya. Jadi kalau saya mendengung-dengungkan generasi, itu wajar. Saya masa mau masuk ke anak muda lagi, lah mau pacaran lagi, tidak mungkin ya, betul ya Pak Sersan ya. Apa saya mau masuk lagi di sekolah minggu? Ya bisa, tapi saya harus belajar suatu karakternya anak kecil dulu, yang memudahkan. Kalau dulu di eranya, ini Esther aja saya panggil, kalau manggil Bu sekarang ya. Kalau dulu saya panggil Esther aja. Kalau dulu saya gampang, bikin aja rujakan dipencet itu dia bantu saya itu sama bumbu kacang itu. Yang datang banyak sudah 50 orang. Gak usah susah-susah. Itu zaman dulu. Apakah hari ini bisa berlaku? Belum tentu. Karena perilaku. Karena teknologi yang berubah. Informasi yang sudah dicekoi begitu banyak. Tentunya saudara ingin menyamakan. Tapi pegang, saya tidak mau mengajari yang salah ketika saya berada di altar ini. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, pegang karena kita hidup di dalam panji Kristus, itu harus kamu pegang dan pegang panji bala keselamatan. Tidak perlu ikut-ikut yang lain. Itu aja kuncinya. Saya sangat berharap di tahun ini kita sudah mengakhiri bahwa pelayanan ini sampai saat ini ditolong oleh Tuhan. Luar biasa saya katakan. Saya sudah pernah ngomong di sini ya beberapa waktu yang lalu. Kalau Natal ini tidak berhasil adalah ketidakberhasilan semua termasuk saya. Tapi kalau berhasil itu semua adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bu Esther. Agak lama dikit ya karena ini pas menjelang akhir supaya nanti siapa tahu ada yang nangkep. Gereja ini akan menjadi penuh. Semakin banyak orang-orang yang diselamatkan, ya. Kemudian pada perayaan Natal,
Ada kesan tentunya. Jadi kalau kita merayakan Natal, yang nomor pertama apalah? Sukacita. Yesus sudah lahir. Nol dulu ya. Karena dalam kehidupan setahun itu pasti ada banyak dosa lah. Omong kosong kalau ada orang bilang enggak, saya enggak berdosa. Ada banyak dosa, mending saya ngomong berlumuran dosa. Tapi ketika hari Natal kita minta pengampunan kepada Tuhan. Dan kita mulai lagi di tahun yang akan datang dengan suasana yang tenang. Kita tahu langkah-langkah kita yang akan datang. Natal itu bicara persembahan ya. Pengorbanan, pelayanan. Seringkali yang dihadapi oleh hampir semua gereja. Pelayanan, nah dulu, biasa itu. Tapi pasti ada orang-orang yang mau melayani Tuhan. Karena di situ ada hadiah yang terbesar yang Tuhan berikan di dalam hidupmu. Yang miskin akan diubahkan engkau menjadi orang yang sukses. Yang berkekurangan engkau akan dipenuhi doa-doamu. Dan mukjizat dan engkau akan mengalami perkara-perkara yang ajaib. Yang tak terpikirkan. Percayalah, karena saya mengalami itu. Yang orang-orang lama yang sudah mengikut 50 tahun hanya tinggal beberapa pasti tahu saya. Mau boro-boro ditoleh sama orang, enggak lah. Ngomong kosong, ya itu ikatan manusia memang biasa. Tapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia yang selalu menuntun hidup seseorang yang percaya kepada Tuhan. Edang masih ingat, itu anak GPS ya. Betul ya? Tapi Joko sudah berangkat duluan, ya. Ya soalnya kita harus benar hidup di hadapan Tuhan, jangan dibolak-balik. Endang itu saya mulai dari GPS 3 jadi 50. Ketika saya ngajar sekolah minggu mulai dari 5 bisa 30. Jadi mungkin lakukan regenerasi. Umandangkan terus regenerasi. Tapi gak boleh mutung. Dan Natal itu selalu membawa kabar baik yang diingatkan. Biarlah hidup kita. Hidup boleh diubahkan oleh zaman yang serba tidak beraturan. Tidak beraturan saya katakan. Tapi kita boleh menikmati perubahan itulah yang abadi. Karena kita mampu menyesuaikan. Ada Allah yang kita sembah adalah Allah yang Immanuel. Nah, kalau kita mengenal kehidupan Kristus, kita tidak lagi melihat Yesus sebagai bayi yang kita temui. Kita boleh melihat di dalam kehidupan kita, Yesus sebagai seorang raja. Dia besar dan dia mengerti orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita lihat aja karya-karyanya, ya toh. Apa yang dilakukan karya-karya Kristus? Orang sakit disembuhkan, ya toh. Sama, kalau saudara juga bisa. Hari-hari ini saya sering juga ditanya, tergantung pada keyakinan. Saya nggak mau, karena nanti kalau ada salahnya, waduh, ngomelnya tidak ketulungan. Ya, tergantung pada keyakinanku. Menurut saya adalah ini doa menurut kepadamu, pada Tuhanmu. Kemudian memberikan tersedia keselamatan bagi orang percaya. Kemudian memberi makan, memberi minum kepada yang haus. Yang buta rohaninya dijelikan, atau yang buta matanya dijelikan, yang khawatir ditenangkan. Yesus melalui kelahirannya, kedatangan Yesus ke dunia itu sebetulnya kalau di dalam Filipi pengosongan diri. Itu yang kita diingatkan kembali. Memang sulit belajar mengerti akan kebenaran firman, itu sulit. Jadi Allah yang kita sembah itu Allah beneran. Allah yang turun dari surga ke dunia. Yang memberi hidup. Bagi orang yang percaya dijamin hidupnya. Percaya. Tapi kalau tidak percaya Anda mengharapkan sesuatu, lupakan. Saya katakan. Dan yang terakhir ya. Saya nggak tahu keadaan kita masing-masing pada pagi hari ini. Periksa jiwamu masing-masing. Hidup masih ada harapan. Tidak ada kata-kata sulit. Ingat pesan Tuhan.
tubuh, jiwa, dan roh untuk terpelihara sempurna sampai pada kesudahan Allah. Jiwa itu yang bisa dirasakan adalah perasaan, hati, dan pikiran. Makanya kalau kamu hidup di dalam Tuhan, saudara hidup di dalam Tuhan, tidak kuat, letakkan. Dia yang akan memberikan jawaban. Saya berulang kali kalau ini. Berulang-ulang saya. Ketika saya tidak kuat, saya letakkan. Pertolongannya pasti sempurna yang dirasakan. Jangan pilih seperti anak-anak muda zaman kini, kekinian. Jalan pintas. Hampir tiap hari kalau saudara setel TV, tak, ini tak, ini tak, ini. Anjurkan anak-anak, orang-orang muda, perkuatlah doa, firman. Ketika saudara kuat juga ibadahmu, jalan yang berbengkok-bengkok itu sekalipun akan diluruskan. Itulah kekuatan daripada ibadah. Jadi kalau ibadah saudara hanya cuma tak gitu, waduh rasanya nggak dapat apa-apa ya resapannya. Tapi kalau orang yang kuat ibadahnya, kusuk doanya, dengar firmannya paham, pertolongannya paham, Allah yang kita sembah adalah Allah yang sempurna, Allah Immanuel. Dan ingatlah, sepanjang kita masih ada di bawah kolong langit, rezeki kita itu ada di tangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan segera saya sudahi. Tantangan ekonomi ke depan ini memang gak mudah. Dan pernah saya khotbahkan juga mengenai Trump, ya, Trump, Presiden Amerika. Itu kita boleh belajar, itu luar biasa, itu hebatnya. Dengan Kumala, ya betul ya Pak dosen ya, biasanya kalau dosen kan ngajarnya pasti kayak gini-gini ya. Tapi Trump ini dia datang kepada Tuhan, hitungan-hitungan secara kertas kalah, tapi dia menang. Apa yang saudara rasakan saat ini? Dolar naik toh, 13.9 sekarang 16.3. Wow, luar biasa itu yang punya dolar itu. Oh, tak tahu siapa yang punya ini, ketawa-ketawa semua ya. Apalagi yang saudara hadapi nanti ke depan? Masalah lagi. China juga gelimpungan itu kena tajam itu. Orang yang masih kena masalah, coba kalau datang kepada Yesus, luar biasanya kayak gitu. Kena masalah gitu, secara hitung-hitungan. Dan Trump nanti ke depannya dia akan mempertahankan the Fed, ya. Dia China akan dibuat lagi gulung kuming ya dalam peraturan perdagangannya karena nggak mau dikalahkan. Coba lihat, dia suntik lagi dananya. Kemudian Trump pinter juga, nggak mau perang dia, ya kan? Ada banyak perkembangan nanti yang saudara tahu. Tapi hidup makin berat, mintalah tuntunan kepada Tuhan. Teknologi juga sama, ada Meta sekarang ya toh. Wah Meta itu kayak dukun aja gitu ya. Nanya apa ketemu itu. Wah saya sering main itu juga. Ya, pas kalau supek-supek BT, nah, main aja sebentar ya toh. Ketahuan. Kita mau model kayak apa juga bisa. iPhone juga sama ya toh. Ya inilah firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Natal membawa perubahan. Nikmati perubahan itu. Berjalanlah dengan Tuhan. Yang kita sembah adalah Allah Immanuel. Tuhan beserta kita. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Mayor. Terima kasih. Baik. Saya nggak tahu nanti Pak Penda Jeffrey gimana menilai apa yang saya pikirkan ini. Saya berpikirnya apakah kalau tidak ada Maria, tidak ada Yusuf, tidak ada para majus, tidak ada gembala, apakah Natal tidak ada? Saya berpikirnya mungkin agak sedikit lebih miring. Saya coba berpikir bahwa walaupun tidak ada Maria, Yusuf, para gembala dan para majus, maka Natal pasti ada.
Natal pasti ada. Kenapa? Saya tidak dapat mendeskripsikan bahwa Natal itulah anugerah. Waktu dia bicara anugerah, maka Natal itu bukan bicara engkau buat pesta acara Natal, buat panitia, kelar selesai, engkau bahagia, sukses, berhasil. Bukan itu. Ya. Kalau dia bicara anugerah, maka Natal itu akan tiap hari terjadi dalam hidup saudara dan saya. Maria Yusuf adalah alat yang dipakai oleh Allah untuk mendesain, membuat karya keselamatan terjadi. Tapi tanpa ada mereka pun, maka Natal tetap ada. Iya kan? Karena dia anugerah saudara sekalian. Sehingga saya mau katakan bahwa tidak berhenti di bulan Desember. Kalau tadi Pak Yudho katakan bahwa tidak hanya berhenti di Desember engkau semangat melayani, engkau semangat melakukan apapun. Tidak hanya bulan Desember engkau bangga dengan sebuah keberhasilan dengan panitia Natal. Tapi jadikan Natal itu tiap hari. Di tahun depan kau melihat bahwa oh Natal ini anugerah. Waktu dia anugerah, maka itu membuat kita untuk semakin hari semakin melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi jangan hanya pada Desember kita jor-joran melakukan apapun semua dengan all out gitu ya. Setelah habis Natal, yang dikatakan tadi sesudah Natal, semua letih, semua lesu, capek fisiknya, bahkan rohaninya pun menjadi lesu. Kenapa? Ada sebuah kebanggaan besar karena Natal sudah selesai. Mari kita belajar untuk melihat konteks Natal dalam diri kita. Perjalanan hidup 2005 saya katakan tadi tidak mudah. Tapi waktu kita melihat Natal sebuah anugerah dan belajar untuk melihat 2025 adalah sebuah Natal anugerah yang Tuhan beri bagi kita. Kalau di GPS disampaikan jangan pernah takut, iya enggak? Kemarin saya katakan 365, bukan Office 365 ya. 365 kali perkataan jangan takut diungkapkan dalam firman Tuhan. Ini anugerah saudara sekalian. Natal itu anugerah. Waktu dia anugerah, maka dia bukan bicara tentang sebuah party, bukan bicara sebuah kebanggaan diri, tapi dia bicara tentang kerendahan hati karena ada anugerah Tuhan yang Tuhan buat bagi saudara dan saya. Mari jalani semua hidup ini bersama dengan Tuhan. Mari belajar untuk melihat perjalanan hidup di tahun 2024 karena anugerah dan kuasa Tuhan atas hidup saudara dan saya. Saudara diberitakan kan di WA Pak Wacilaide itu meninggal. Kalau saudara melihat bagaimana gagahnya dia pada waktu jadi komandan teritorial. Saya mengalami kepemimpinan dia saudara sekalian. Akhirnya dia pensiun di Gede Bage dan pada akhirnya karena sudah nggak kuat lagi dia pindah ke PWU dan dia meninggal. Dan hari ini akan dilaksanakan pelepasan dan kremasi. Dia tidak bisa melewati 2024 ini. Kita nggak pernah tahu perjalanan hidup saudara dan saya. Di waktu kita memaknai Natal dalam diri kita sebuah anugerah yang Tuhan buat dalam diri saudara dan saya, maka kita mau katakan kita nggak pernah takut menjalani hidup ini. Karena apa? Karena kuasa Tuhan yang nyata selalu dalam hidup saudara dan saya. Mari saudara-saudaraku kita mau merenungkan hidup ini. Renungkan perjalanan kita selangkah demi selangkah, setapak demi setapak. Kita nggak berjalan sendiri seperti Pak Budi katakan, seperti ilustrasi cerita lama, ada tapak-tapak kaki yang menggendong saudara dan saya. Mari kita merenungkan itu saudara sekalian, anugerah Tuhan. Natal sebuah anugerah dalam hidup saudara dan saya. Kuasanya nyata atas hidup kita, tidak hanya hari ini. Katakan jangan takut, maka ada kuasa Tuhan yang akan menyertai hidup kita di tahun 2025. Kan pujian ini saudara-saudara sekalian, kita mau merenungkan perjalanan hidup kita hari ini di minggu yang terakhir di tahun 2024 ini.
Kita mau berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Apakah di bangku anugerah atau di tempat saudara-saudara sekalian. Mungkin banyak sakit penyakit yang kita alami di tahun ini, tapi hari kita masih kuat. Kita masih ada di minggu terakhir di tahun 2024 ini. Bukankah ini anugerah? Melewati macam hal yang kita lewati. Kadang kita mulai capek, kita terbaring karena sakit. Soalnya kita bilang, Tuhan, apakah saya bisa melalui tahun ini? Kita mungkin nangis karena sakit penyakit. Kita mungkin nangis karena pergumulan. Kita punya ketakutan, kekhawatiran bagaimana dengan rencana-rencana saya. Kalau hari ini terjadi, saudara sekalian, kita ada. Itulah Natal. Itulah anugerah. Kuasa Tuhan yang atas hidup saudara dan saya. Tidak hanya hari ini saya katakan, bahkan di tahun depan pun kuasanya gak pernah berubah atas hidup saudara dan saya. Mari kita pujian ini, mari kita merenungkan diri kita, berdoa kepada Tuhan di tempat doa kita masing-masing, di bangku anugerah. Mari kita nyanyikan pujian dalam doa kita kepada Tuhan. Kuasa-Mu nyata Tuhan, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus. Ini anugerah pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong waktu aku susahku, tempat perlindunganku, kebenaran dan perisai di hidupku. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu bagi kami. Kuasa-Mu nyata waktu kami sakit Tuhan, waktu kami susah, waktu kami lemah. Maka ada kekuatan-Mu Tuhan yang menopang hidup kami. Inilah anugerah yang terbesar dalam hidup kami Bapa. Waktu kami sulit, maka kami tahu pertolongan-Mu nyata bagi kami Bapa. Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku,
Mari saudara-saudara sekalian kita nyanyikan kornya sekali dengan lembut, dengan pernyataan iman kita kepada Dia. Kalau kau ingin berdoa di bangkumu, tempatmu lakukan itu di bangku anugerah. Ingin berdiri lakukan itu. Dan saya akan berdoa untuk kita sekalian. Engkaulah sumber kami, kekuatan kami. Engkaulah sumber, amin, kekuatan hatiku, tempat bersembunyianku. Engkau penolong, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini kuasa-Mu bagi kami. Terima kasih Yesus. Kau menara dan perisai percaya kami ada di minggu terakhir di tahun ini. Semua karena kuasa-Mu atas hidup kami. Ajar kami untuk kami tidak menjadi berbangga hati dan angkuh. Tapi ajar kami untuk kami boleh merendahkan hati kami. Menundukkan sikap hidup kami kepada Tuhan. Karena kami ada karena anugerah Tuhan. Natal mengingatkan kami Tuhan sebuah momen penting tentang anugerah keselamatan yang Tuhan beri bagi kami. Siapakah kami Tuhan? Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang melawan kehendak-kehendak Tuhan. Tapi kalau Natal anugerah terjadi, sebuah anugerah keselamatan Kau beri bagi kami, tanpa kami beli, tanpa kami bayar, semua anugerah pemberian-Mu bagi kami. Kiranya kami boleh menjalani kehidupan ini dengan selalu taat kepada kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tahun ini yang akan kami akhiri 2 hari ke depan. Kami bersyukur kepada Tuhan di pelayanan yang ada. Bersyukur bagi umat-umat Tuhan, bagi para officer setempat yang sudah melayani. Dari mulai anak-anak sekolah minggu, orang-orang muda, orang dewasa, para lansia. Terima kasih kepada Tuhan kesetiaan mereka dalam pelayanan ibadah-ibadah mereka. Hamba berdoa Tuhan Kau berkati semua kami. Kami yang berdoa di bangku anugerah, dengan membawa kesusahan hati kami sekalipun, hamba mohon Kau mendengar doa kami. Kau menjawab seruan kami Bapa. Untuk kami yang berdiri pun, hamba berdoa Tuhan juga berkati mereka. Dengar doa mereka Bapa. Kiranya mereka juga mengalami anugerah Tuhan atas kehidupan mereka. Terima kasih untuk semuanya. Tahun kami boleh jalani bersama dengan Tuhan. Waktu kami sakit, kami divonis dokter dengan penyakit yang menakutkan bagi diri kami. Ajar kami bersyukur untuk melihat anugerah Tuhan atas penyakit yang kami alami. Ajar kami belajar untuk melihat anugerah Tuhan atas masalah yang kami alami. Ajar kami untuk melihat anugerah Tuhan, berkat yang Tuhan beri bagi kami. Sehingga dari semua itu kami terus bersyukur dan setia kepada Tuhan. Berkati kami semua Bapa. Berkati gereja Keros 2 Surabaya ini. Teruslah Kau nyatakan kasih kuasa-Mu Bapa. Sehingga di tahun depan kami percaya Kau akan menyatakan berkat-berkat-Mu atas gereja di tempat ini. Dan juga berkat ke semua umat-umat Tuhan. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Bapak. Hari kami mau mengingat acara pelepasan dan kremasi dari almarhum Komisioner Yohanes Watilete yang dilaksanakan pada hari ini. Terima kasih untuk kesetiaan hamba-Mu dalam pelayanan-pelayanan keselamatan. Menjadi pemimpin tertinggi kami Bapak. Kami mau serahkan acara ini ke dalam tangan Tuhan. Sekretaris Umum, Komandan Teritorial, para kepala bidang ambil bagian dalam pelayanan-pelayanan ini Bapak. Kau berkati mereka. Kiranya Bapak, acara pelepasan dan kremasi ini berjalan dengan baik dalam pimpinan daripada Roh Kudus Tuhan. Semua keluarga berduka jadi dihiburkan. Semua warga bela keselamatan dikuatkan dan dihiburkan. Dan kami percaya Komisioner almarhum telah menyatakan standar yang baik, dasar yang kokoh. Kalau bala ini sadar sampai hari ini, maka juga adalah sebuah karya yang luar biasa yang dibuat oleh hamba-Mu almarhum Komisioner Watilete. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Kami serahkan kehidupan kami, juga pelayanan tempat ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan terus memberkatinya. Terpujilah Tuhan. Dalam Yesus kami sudah benar bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari Pak, ada pengumuman korosnya. Enak duduk dong. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ibadah kesucian di tahun 24 di minggu yang paling terakhir ke-52 telah selesai. Terima kasih yang sudah mengambil bagian, Ibu Elsa sebagai pemimpin ibadah, semua yang mengambil bagian pada pagi hari ini. Jangan lupa sebentar ada sekolah minggu ya. Tidak ada sekolah minggu libur ya. Tebusan ada. Tebusan ada nanti pukul 5 ya. Kemudian kegiatan sepekan jalan seperti biasa atau ada yang dikurangin? Oh PKW libur. Pray libur. GPS ada. GPS ada ya. Dan kita ketemu nantinya di minggu yang akan datang adalah minggu pertama di tahun 2025. Itu adalah minggu yang terpenting bagaimana kita mengawali di tahun 2025 bersama dengan Tuhan. Kemudian tadi ada berita duka Komisioner Watilete, yaitu Komandan Teritori ya. Itu eranya Bapak Mayor Wijaya ya. Pas Bapak Mayor Wijaya kecelakaan, dia sempat-sempatkan datang di tempat ini, menemui seluruh pekerja. Tak tahu pekerjanya masih ada beberapa aja yang di sini ya, yang dulu banyak ya pekerjanya. Itu salah satu contoh ya care kepada officer yang ada di sini atau anak buahnya ya. Dan dia menanyakan ini ya, sudah begitulah. Saya yang waktu itu saya hadir juga dan kita bersama-sama berbicara. Terima kasih atas pelayanannya ya, Komisioner Watilete. Saya rasa sering datang di sini ya, ada 3-4 kali ya. Salah satu anak saya ya. Jadi 33 tahun yang lalu ya. Anak saya masih bayi, diterima penerimaan bayi yang menahbiskan Komisioner Watilete. 33 tahun. Yang lama-lama pasti tahu ya. Saya masih ingat-ingat kayak gitu. Luar biasa. Jadi saya harapkan di tahun 2025 ini berjalan lebih baik lagi ya. Terutama bagaimana visi dan misi ya. Misinya itu yang paling sulit ya. Jadi anak muda, sekolah minggu, umum, PKW, PKP, Wasda ya. Selalu senantiasa menanjak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Baik, kita terus dukung dan doakan acara-acara yang akan dilaksanakan pada hari ini supaya sudah dengan baik, karena memang besok komandannya kan ada di Surabaya ya, dalam acara sertijab Natal dan pelantikan direktur yang baru Mas William Wood. Jadi semua orang-orang kantor pusat itu akan ada di Surabaya mulai esok hari, saudara sekalian ya. Jadi kita doakan supaya acara dengan baik dan besok mereka akan datang ke Surabaya untuk acara di rumah sakit ya.
Kita juga berterima kasih karena Komisioner Watilete menjadi pemimpin yang telah membuat hal yang baik untuk teritori ini. Ya. Kami mengalami kepemimpinan ya saudara-saudara sekalian, dan ya cukup kenal ya, karena Ibu Komisioner Watilete ini sebenarnya teman ayah saya. Jadi waktu sama-sama di Bandung, ayah saya di Bandung, dan ibu ini juga, ibunya itu teman-teman satu GPS gitu di Bandung. Jadi dia cukup kenal dengan kami saudara-saudara sekalian, dan bersyukur karena dia sudah memberikan landasan yang baik sehingga sampai hari ini bala ini boleh jalan dengan baik. Itu ingin saya sampaikan. Lalu jangan lupa buat tanggal 31 kita masih ada acara tutup tahun ya. Tutup tahun tanggal 31 jam 6 ya. Luar biasa Ibu Sugiono, dia ingat tuh ya. Apalagi yang muda-muda kalau nggak ingat bahaya. Iya nggak? Iya tuh. Ibu Sugiono aja yang udah gitu masih dia ingat tuh jam 6. Kalau yang muda lupa jam 6, wah kita harus, ini namanya dunia terbalik gitu. Ya, jam 6 tuh ada kegiatan acara ibadah tutup tahun ya. Ya, jam 6 sore ya. Bukan 6 pagi ya. Jam 18 ya. Jam 18 sore. Baik, nah kegiatan seperti biasa sekolah minggu nggak ada hari, tapi minggu depan ada sekolah minggu ya. Minggu depan ada sekolah minggu, GPS tetap jalan terus ya, ada GPS. PD tetap ada, Persuan 2 tetap ada, cuma PKW yang masih libur untuk hari Kamis besok ya. Jadi kita terus doakan minggu depan tetap ada kegiatan seperti biasa, sudah ada sekolah minggu, sudah ada diskusi dan ibadah tebusan. Nah, sebentar sore kita ada dalam ibadah tebusan terakhir di tahun 2024. Ya mari kita bersyukur juga untuk semua kegiatan-kegiatan ibadah kita. Yang berulang tahun saudara-saudaraku tanggal 1 Januari. Nah, karena tanggal 1 Januari itu udah tanggal hari Rabu ya. Itu Ibu Asindong ya, tanggal 1, sama itu ada Ibu Nilu Novi Rosmalina. Ini kalau nggak salah istri daripada Glenn ya. Itu tanggal 1 juga berulang tahun. Ini aja saudara-saudara sekalian, terima kasih untuk semuanya. Tuhan akan terus memberkati kita. Saya rasa nggak ada lagi. Mari kita berdiri saudara-saudara sekalian. Kita mau berdoa, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Mari naikkan sebuah kor, sebab Kau besar tadi ya. Perbuatanmu ajaib, lalu kita terima doa. Kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti, benar, ajaib perbuatan Tuhan, tiada seperti Tuhan berkati kehidupannya, rumah tangganya, pelayan daripada Pak Jeffrey, Tuhan juga memberkati. Pak Yupito, Tuhan juga berkati dalam rumah tangga. Terima kasih untuk usaha-usaha yang diberkati Tuhan, dan kami terus berdoa Kau memberkati dengan berlimpah-limpah. Pak Yupito bersama dengan ibu, anak-anak, anak bantu cucunya pun diberkati Tuhan. Semua kami sudah melayani para pemain musik, para singers, LCD, tim kolektan yang mengatur sound system. Tuhan memberkati kami, yang mengatur kamera, Tuhan juga memberkati.
Berkati kami semua Bapa. Kami akan kembali dan pulang. Tuhan menyertai kami, memberkati kami. Selalu aktivitas kami sepanjang minggu ini dalam pelayanan, Tuhan berkati. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk semua usaha dan pekerjaan jemaat-jemaat, aktivitas mereka sepanjang minggu ini pun Tuhan juga berkati. Buat mereka berhasil Tuhan. Buat keberuntungan atas semua kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar akhirnya Engkau memberkati semua apa yang kami lakukan. Engkau menolong kami Bapa. Terima kasih untuk semuanya. Kami ingat jemaat-jemaat-Mu yang keluar kota, Tuhan juga berkati mereka. Kiranya mereka juga bersuka cita karena mereka boleh menikmati masa libur bersama dengan kaum keluarga mereka. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Inilah doa kami. Terpujilah Tuhan. Dan kami sudah bersyukur dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan berikan engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin.